Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Ramadan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Oke, langsung saja. Berikut adalah tujuan standarisasi dalam media komunikasi. Adapun tujuan dari pengguna standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi kepada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. Oke. Di sini adalah contoh organisasi-organisasi yang tergabung di dalam standarisasi media komunikasi. Yang pertama adalah ITU atau International Communication Union. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei 1865. Tujuan utamanya meliputi standarisasi pengalokasian spektrum radio dan pengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi UPU bagi layanan pos. Yang kedua adalah IEC atau International Electronical Commission. IEC adalah suatu ornob standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika dan teknologi lain yang terkait dalam secara kolektif dikenal sebagai dengan elektronologi. Standar IEC meliputi berbagai teknologi yang dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. Yang ketiga adalah ISO atau International Organization for Standardization. Didirikan pada 23 Februari 1947, ISO menerapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO merupakan lembaga nirlaba pada awalnya terbentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenal antara lainnya adalah standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan ukuran ketebalan kertas dan lainnya. Selanjutnya adalah IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE adalah sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak ahli di bidang teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi baru dalam semua aspek dalam industri dan rekayasa atau engineering. Mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan antariksa, dan elektronika. Selanjutnya adalah ANSI atau American National Standardization Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi perbuatan diberlakukannya dan menggunakan ribuan norma dan pedoman yang
secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Yang berikutnya adalah ATS atau ArcNet Trade Association. ArcNet dikembangkan oleh insinyur pengembang utama yaitu John Murphy di Datapoint Corporation pada tahun 1976 di bawah Victor Purcell dan diumumkan pada tahun 1977. Awalnya dikembangkan untuk menghubungkan grup terminal Datapoint 2200 mereka untuk berbicara dengan sistem Dikstate 8 yang digunakan bersama. Adalah solusi pengelompokan berbasis LAN yang pertama kali digabungkan secara longgar, tidak membuat asumsi tentang jenis komputer yang dihubungkan. Ini berbeda dengan sistem komputer kontemporer yang lebih besar dan lebih mahal seperti DHCnet atau SNA, di mana kelompok homogen yang merupakan yang serupa atau berpemilik komputer dihubung sebagai sebuah cluster. Berikutnya adalah CIA atau International Commission of Illumination. CIA adalah otoritas internasional tentang cahaya, penerangan warna, dan ruang warna. Didirikan pada tahun 1913 oleh penerus Commission Internationale de Photochrometrie yang didirikan pada tahun 1900 dan saat ini berbasis di Wiener, Austria. Presiden dari 2019 adalah Dr. Peter Blattner dari Swiss. Selanjutnya ada DISA atau Data Interchange Standard Association. Adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lainnya. Sebagian besar bertanggung jawab untuk pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. Berikutnya ada ECA atau Electronic Components Assemblies and Materials Association. Dengan akreditas oleh ANSI atau American National Standard Institute, IAEA memberikan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area technical major, antara lainnya komponen elektronik, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet atau internet security. Berikutnya adalah IEA atau Electronic Industry Alliance. Adalah standar Amerika dan organisasi perdagangan terdiri dari sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Mereka mengembangkan standar untuk memastikan peralatan dari produsen yang berbeda kompatibel dan dapat dipertukarkan. AMDAL berhenti beroperasi pada 11 Februari 2011, tetapi sektor-sektor sebelumnya terus melayani konstituen AMDAL. Berikutnya adalah ECMA atau European Computer Manufacturer Association. Sebelum dikenal sebagai ECMA, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript 5. Edisi ECMA 262 telah diterbitkan dan kerja-kerja bagi edisi seterusnya bernama Code Harmony sedang dilakukan.
Yang berikutnya adalah ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobile, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. ETSI diakui sebagai official standar organisasi Eropa oleh European Commission atau EC. Dengan peningkatan nilai guna akses dalam pasar Eropa. Berikutnya ada FCC atau Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah US. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di US dan beberapa distrik yang menjadi teritori dari negara US. Hampir di setiap negara mempunyai badan atau organisasi yang serupa dengan FCC ini. Berikutnya adalah IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individual ataupun organisasional, yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Organisasi ini diatur oleh IESG, yaitu adalah Internet Engineering Steering Group, dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam komputer dan internet, dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada IAB atau Internet Architecture Board. Berikutnya ada INCIT atau International Committee for Information Technology Standard. Organisasi INCIT berfokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi atau ICT, meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, display, manajemen, organisasi, dan menyampaikan kembali informasi. Selanjutnya ada IT, Informasi Teknologi Industri Council. IT adalah sebuah organisasi Amerika yang mempunyai komitmen dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika, yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal hingga wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan broadband yang tinggi. Berikutnya ada TIA atau Telekomunikasi Industry Association. Dia yang terakreditasi oleh American National Standard Institute untuk mengembangkan berbagai standar industri didasar pada konsensus kesukareraan untuk sebuah varian yang luas terhadap berbagai produk informasi dan komunikasi teknologis atau ICT. Dan saat ini telah hadir hampir 400 perusahaan. Berikutnya ada CEN atau CENELEC, yaitu European Committee or Electronical Standardization or European Committee for Standardization. Organisasi standar publik ini misalnya adalah untuk mendorong ekonomi pasar tunggal Eropa, benua Eropa yang lebih luas dalam perdagangan global sejahtera warga Eropa dan lingkungan dengan menyediakan infrastruktur yang efisien untuk pihak yang berkepentingan untuk pengembangan dan pemeliharaan distribusi seperangkat standar dan spesifikasi yang koheren.
Berikutnya adalah 7 buah layer OSI. Layer pertama adalah physical layer, yaitu adalah sesuai dengan namanya physical layer, berarti merupakan lapisan yang berhubungan tentang fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsinya adalah yang pertama mendefinisikan jaringan transmisi, yang kedua mendefinisikan metode persinyalan, yang ketiga persinkronisasi bit data, yang keempat mendefinisikan arsitektur jaringan, yang kelima mengaplikasikan topologi jaringan, yang keenam melakukan proses pengkabelan, yang ketujuh mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua adalah data link layer. Lapisan berikut pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang paling penting karena fungsinya sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame. Yang ketiga, pengelamatan perangkat keras. Yang keempat, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Dan terdapat dua level pada lapisan data link layer ini, yaitu ada logical link control dan media access control. Berikutnya yang ketiga adalah network layer. Lapisan berikut adalah network layer. Fungsi utamanya adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data. Yang kedua, melakukan proses routing. Berikut layer 4, yaitu adalah transport. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan ini adalah yang pertama memecah data dalam paket-paket data, yang kedua mentransmisikan data sebagai session layer untuk menuju network layer maupun sebaliknya, yang ketiga membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, yang keempat melakukan transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berikutnya adalah session layer. Pada OSI session layer, lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Berikut adalah layer ke-6 atau presentation layer. Layer ini fungsi utamanya dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Apabila merupakan proses awal lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi dari sebuah data yang akan ditransmisikan, begitu pula sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentasi layer akan menerjemahkan data dan mentransmisikan ke dalam aplikasi. Protokol pada layer presentation berikut adalah beberapa protokol pada layer presentation. Yang pertama adalah Redditor software, yang kedua virtual network computing, yang ketiga remote desktop protocol. Yang terakhir adalah application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer sebagai pelepas data yang dalam sebuah jaringan dan juga menampilkan data dalam sebuah jaringan yang memiliki beberapa fungsi seperti
Yang pertama, menyajikan interface pada aplikasi dengan jaringan. Yang kedua, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat, menampilkan display dari sebuah jaringan. Protokol pada layer application ada, yaitu yang pertama ada HTTP, yang kedua SMTP, yang ketiga NVS. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.